Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, baik dan bahagia pastinya. Oke, mungkin di sini ada nih yang baru pertama kali ketemu channel YouTube aku, baru pertama kali nonton video aku, maka dari itu aku mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Halo, nama aku Elvi. Aku seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang kegiatan sehari-harinya adalah mengurus rumah, mengurus anak, mengantar anak sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah pastinya. Oke, buat kalian yang baru datang, buat kalian yang baru nonton video aku mau ucapin selamat datang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa buat support aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar aku lebih semangat lagi dalam membuat video. Oke, di video kali ini aku mau kasih 5 tips cara mudah ngatur duit. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kalian hafal rumus sehat ngatur duit. Emang ada ya rumusnya dalam mengatur duit? Emang ada ini rumus sehat dalam mengatur duit? Ya ada. Rumusnya kalian wajib hafal dan kalian wajib catat nih. Maka sekarang ambil pulpen terus kalian catat, aku tungguin ya. Kalian ngambil pulpen dulu, ayo sekarang kalian catat ini rumus sehat dalam mengatur duit. Rumusnya adalah pengeluaran kalian lebih kecil daripada pendapatan kalian, atau pendapatan kalian harus lebih besar daripada pengeluaran kalian. Kalau kalian disuruh milih yang mana nih? Kalau aku lebih milih pastinya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, ya enggak? Dan banyak banget caranya juga buat kalian ngedapetin pendapatan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup kalian. Kayak misalnya kayak aku seorang ibu rumah tangga yang cuman dikasih jatah bulanan sama suami. Jadi untuk pendapatan tambahan aku berjualan pulsa dan juga aku menjadi reseller salah satu toko hijab. Tips yang kedua adalah tidak nyontek budgeting orang lain. Karena apa? Karena setiap kebutuhan, setiap pendapatan orang itu berbeda-beda. Makanya kita nggak bisa nyamain budgeting kita dengan budgeting orang lain. Dan maka dari itu kita harus belajar untuk bikin budgeting ya sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan pendapatan kita pastinya. Makanya kita nggak usah nih nyontek-nyontek budgeting orang lain. Apa sih yang bisa kita contek dari budgeting orang lain? Ya mungkin semangatnya mereka dalam budgeting, goal-goalnya mereka dalam budgeting, atau mungkin cara mereka dalam budgeting. Tapi untuk pos-posnya, untuk nominalnya, kebutuhannya itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan pendapatan dan juga kebutuhan kita dalam budgeting. Maka dari itu wajib banget kita untuk belajar budgeting sendiri dan jangan nyontek budgeting orang lain, atau jangan menyamakan budgeting kita dengan budgeting orang lain, karena kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain itu pasti berbeda. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah no hutang. Karena aku pribadi adalah orang yang males berhubungan sama yang namanya hutang, apalagi berhutang hanya untuk gaya hidup. Misal berhutang untuk membeli gadget terbaru, laptop terbaru, mobil, kamera terbaru. Itu no sih, menurut aku itu enggak dibenarkan. Tapi ada juga nih yang bilang hutang sehat. Iya, ada yang bilang hutang sehat, kayak contohnya untuk membeli barang-barang yang sifat nilainya semakin tahun itu semakin bertambah. Contohnya aja untuk membeli rumah, itu sih masih
bisa dibilang utang sehat. Mungkin ada yang bertanya juga, berarti bisa dong berhutang untuk investasi? Kalau menurut aku, kalau mau berinvestasi ya harus dengan dana yang benar-benar nganggur, dana yang benar-benar enggak terpakai kalau menurut aku pribadi. Tapi kalau menurut orang mungkin ada yang berpikiran ya nggak apa-apa toh kita berhutang untuk berinvestasi, ya itu monggo. Tapi kalau menurut aku pribadi sih ya lebih baik kalau aku mau berinvestasi ya aku harus menggunakan dana yang tidak terpakai dan jangan dari dana berhutang. Tips yang keempat adalah membeli barang untuk diri sendiri. Jadi zaman sekarang karena zamannya sosial media, mungkin ada yang membeli barang hanya untuk ingin pamer, hanya untuk ingin foto kemudian dimasukin ke sosial media. Itu menurut aku enggak bagus dan enggak dibenarkan. Jadi kalau misalnya kita membeli barang ya sesuai dengan kebutuhan kita aja, jangan hanya karena ingin diapresiasi oleh orang lain, hanya karena ingin memperlihatkan ke orang lain. Jadi kita membeli barang yang sebenarnya kita nggak butuhkan, jadi kita beli, itu jangan dilakukan. Jadi ya kalau membeli barang ya sesuaiin aja sama kebutuhan kita. Jangan sampai membeli barang hanya untuk orang lain atau hanya untuk menyenangkan orang lain, ingin mendapatkan apresiasi orang lain. Lebih baik ya kita membeli barang hanya untuk kebutuhan kita aja. Kalau kita butuh kita beli, kita nggak butuh kita nggak beli. Yang kelima adalah diskusi dengan pasangan. Jadi buat kalian yang udah menikah, entah itu budgeting dipegang siapa, entah itu dipegang istri, entah itu dipegang suami, semuanya harus ada yang namanya diskusi, harus ada pembicaraan, harus ada omongan, ini dana untuk ini dananya untuk itu, ini dana digunain untuk ini dan lain sebagainya. Karena jangan sampai di kemudian hari atau di akhir bulan ada timbul pertanyaan, ini dananya buat apa, ini dananya kemana dan lain sebagainya. Jadi entah siapapun itu yang megang kendali keuangan, siapapun itu yang mengatur budgeting, entah itu istri, entah itu suami, yang pastinya yang harus memegang kendali keuangan adalah orang yang mampu, orang yang bisa, dan orang yang mengerti kebutuhannya, dan juga orang yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi tahu kapan enggak beli, kapan harus beli, dan apa yang enggak boleh dibeli. Jangan sampai orang yang enggak bisa mengatur budgeting malah mengatur budgeting, dan itu akan membuat keuangan kita jadi enggak karuan. Mungkin suami punya budgetingnya sendiri, istri punya budgetingnya sendiri, itu pun enggak masalah. Yang penting ya orang itu bisa untuk melakukan budgeting. Oke, jadi itu dia tadi 5 tips mudah mengatur duit. Apabila kalian ngerasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini biar kedepannya aku lebih semangat lagi nih dalam membuat video. Oke, aku akhiri videonya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.